Obatnya di Jakarta di Jember Mas Pi. Di Jember Greta selalu ngirim kalau udah habis. Karena itu butuh resep dokter saraf di Jember. Resepnya kasih ke gue deh. Biar gak usah ngirim-ngirim resep, kasih ke gue. Gue aja ngurus. Iya nggak sih? Udah biar gue ngurus aja. Enggak. Ongkosnya mahal loh. Enggak ribet. Lebih ribet, iya bener. Kenapa gak ngomong sama gue dari zaman di season 2 sih? Kan maksudnya kayak mesti nunggu, jadi mesti nunggu. Resepnya semuanya kasih ke gue. Apa? Gak mau ngerepotin. Gak mau ngerepotin sama tolol emang tipis. It's okay. Udah. Janganlah ribut. Udah. Jangan kau kecap ini. Orang perhatiin. Udah. Masih dikirim. Iya sabar, aku minta ke Greta. Kenapa? Kan setiap kali kau dikasih resep, dikasih obat ya? Iya kan Dia resep-resepnya yang dipegang sama Bunda Greta. Tete hanya terima aja. Lu sadar gak sih gue siapa? TPI. Woi sih. Kalau untuk keperluan tertentu gue berhak ngomong kayak gitu aja. Benar. Oke. Sekarang pesan sudah tersampaikan. Oke. Oke, Pak Ustadz, sabar. tolong ngasih tahu siapa Ustadz. Udah jangan roleplay terus. Sabar. Sabar Bunda masih belum kirim. Imajinasi. Di Greta ya buat apa tuh? Udah enggak usah banyak tanya. Apa buat apa Jangan dikit gitu. buat gue? Udah Bilang tonjok lu. YB minta. Bila. Tenang. Bilang Bunda, YB minta. Baby minta. Nanti biar jadi nggak perlu kirim. Udah nggak usah dijelasin. Udah, tenang. Pesan tersampaikan dengan baik. Aku udah tahu kenapa kacamata rusak. Dia kacamata rusak karena siapa? Karena kau. Sendiri anjing. Dia banting sendiri, dia rusak sendiri. Huget. Huget. Kamu sekarang sudah menjadi huget, jadi sekarang banting-banting barang. Vamos. Ya gitu, Bu. Vamos. Aku bilang, itu kepentingan entertainment. Keren banget, nggak baper. Mane. Sabar. Mane. Sabar. Dia lagi bahas Lagi bahas. kacamata gitu. Dia marah, kacamata kenapa rusak? Iya, sabar. Ada urusan sama kacamata. Bunda, Iya, sabar. Bunda Ini komunikasi. sedang mencari. Tenang. Jangan ditanggapi dengan emosi tinggi juga. Oke. Bunda sedang mencari dulu resepnya. Daripada salah kirim resep. Nah, bahaya. Tolol gitu ya. Mau gak? Apa tuh? Kita running brand lu jadi BA nya aja. Kita bayar profesional. Iya, kita biar profesional aja. Goblok gak bre? Goblok gak? Konteksnya apa dulu, coba jelasin gua kurang. Jadi gua gua tuh udah sebagai- bilang, gua tuh udah ngomong dari tahun lalu. Waktu Ini itu lagi ini sih bro. gue yang ngomong. dia lagi komunikasi sama gua. Waktu itu lagi makan di pagi sore, abis itu gue kayak lu tuh bagus, orang tuh udah image lu tuh udah flanel, lu bikin jaket kayak ala hoodie atau enggak kemeja flanel. Terus iya kayak lu kira tuh udah jalanin. Kan gue tuh ngomong sama lu semua nih dari awal maraton tuh sebelum ya, kalau bikin brand masing-masing, kayak makanan lah, clothing brand gitu kan. Terus barusan gua recall, mana katanya nggak cocok aku cuy. Sebenarnya. Aku nggak serap aku sama desainnya, sama coraknya gitu-gitu. Oh, ya udah. Gua pikir lokal mainnya sekarang mungkin 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu. Emang kapan terakhir kayak 7 Oktober kan. Boleh kasih pembelaan? tahun lalu? Goblok. Boleh kasih pembelaan? Ini konteksnya aku masih ingat ngomong itu pada saat press conference. Ya, press conference itu. Dia bilang, aku suruh bikin bisnis. Aku bilang, masalah utama aku bikin bisnis adalah modal. Dia bilang mau modalin. Oke lah. Akhirnya karena itu aku seriusin, dar. Sampai di titik aku ngerasa semua desain sama semua jarak yang muncul itu udah ngobrol sekitar 3-4 kali lah meeting. Meeting apa ke tempat Baby Labs ya. Meeting ke sana, tim mereka juga yang garap. Aku gak ada yang cocok. Karena menurutku pribadi ada eskalasi. Awal aku datang pakai flanel, habis gitu kan berubah fashion itu terus lebih bagus gitu. Begitu aku pakai flanel lagi dengan desain-desain yang muncul itu menurutku akan balik ke dulu lagi. Ya. Terus aku mikirnya enggak deh kalau flanel. Dan kalau aku mau ngeluarin kaos desainku sendiri, kita ngomong balik ke kaos ya. Aku maunya yang desainku sendiri. Bukan yang didesainin sama orang gitu loh. Dan selama itu aku masih belum ada waktu ngurusin untuk desain. Kenapa nggak lu milih? Apa tuh?
Nah, apa sih ini kaos. komunikasi ke antara Brevi? Ya udah tetap bikin kaos, panelnya nggak jadi. Tapi lu kalau emang lu nggak sempet ya lu tetap jalanin, tapi dengan nih coba bikinin sekitar 4 sampai 5 desain, ntar aku pilih satu, dari satu itu kembangin. Kan bisa. Ya dia kan Lagi lebih milih live modal. streaming. Dia itu Sendiri. sendirinya planel. Dia kan lebih milih live streaming. Yang dia mau modalnya itu planel. Tapi lu tau kan kalau collab nggak pakai modal? Kan harus collab. Kalau itu kan nggak collab. Iya, Udah maksudnya kenapa keluar. nggak collab aja? Ya Udah pakai keluar modal, KTP-nya. pakai modal pun udah gue bilang ya pakai modal gue modalin. Ada beberapa brand ajak collab aja. Kan emang goblok Itu aja. masih belum ada yang mau, Beb. Kan gue juga punya brand sendiri kan, namanya Purpose of Life. Kenapa gue nggak ngejual brand gue sendiri? Karena secara produksi gue nggak pede. Karena brand gue tuh kecil, nggak bisa produksi massal, nggak bisa cepet. Gue nggak punya tim yang selengkap brand lain yang udah ada. Misalnya YB Labs punya fotografer, punya ini. Makanya gue mau memutuskan untuk kolaborasi bersama SSST. Padahal kan gue punya brand sendiri, karena kenapa gue ada sendiri? Pertimbangannya itu karena gue mau buru-buru. Nah, kalau lu sebenarnya kalau mau buru-buru bisa collab. 7 Oktober buru-buru goblok. Jatuhnya udah goblok. Hanya pakai modal juga. Yang produksiin kan mereka, Pak. Ya kan goblok. Lu bisa milih. Ini dari 5 desain. Aku suka nih yang ini sama yang ini, misalnya 2 biji. Ntar dikembangin lagi sama mereka jadi berapa artikel gitu. Gak usah yang desain, memang susah. Kalau dulu yang desain mah susah, Cok. Naik mandi 2 jam tuh. Mandi 2 jam. Tapi kali ini gue bukan belain Arab ya, maksudnya sayang kelewat. Kan goblok aja. Nggak usah dibelain emang tolol. Sayang chance-nya, maksudnya Reson. YB lu idealis gitu lu. Bentar lah, kelar maraton. Lu dari sekarang develop dulu, Pak. Develop dulu, nanti kejar buat festival. Gue depresi masih QC. Buru coy, dulu. Masih rilis. Ada SMWGW tuh, ada siapa, ada YB Labs, collab aja dulu, collab. Ada bikin Media Magli XTP dengan lu apa. Enggak sama Ini tim dari gua aja fittingnya, tuh, dari sama tim desain. gua tuh, sama tim YB Labs tuh. Seneng mereka. Lu kan demen pakai hoodie tuh. Cuma kan Hoodie tolol. yang model lu. Dari 7 Oktober mandi tuh. Nggak kelar tuh. Thank you, Frank. Cicik banget lu ngisi pakai selang ya? Modalin, iya. Goblok ya Allah. Berantem mulu. Nih, kan gue bilang kan hoki tuh ada 2 ya, kesempatan sama kesiapan kan. Dua-duanya sinkron kan. Nah, ini dua-duanya nih sinkron nih. Kesempatannya ada, kesiapannya ada. Tapi orangnya TP. Suami istri lagi berantem, guys. Biasa kita lihat ini biasa di rumah tangga ya. Enggak enak gua sama bego gitu kayak duh. Masih keburu. Ntar ada kabut tuh festival. Masih banget. Dagang masih keburu. Kejar, Pe. Lumayan coy, 2 digit kok tembus. Mana peduli duit dia, udah kaya. Orang udah berasa aman kok waktu udah 3 digit. Udah gak mau kerja lagi. Jadi biar semangat. Intip dong. Sos. Gak usah zar. Lu baru 3 digit pala 1 aja udah dangak lu. Sos gitu ini belum semua. Cuma lo omongin percuma. Semangat, Pe. Banget 3 digit hilang spark si anjing. Keren lu anjing. 3 minggu sih kekejar sih. Kejar. Develop produksinya seminggu sampai 10 hari lah. Iya, kalau orangnya lu berapa? Kalau lo niat mau ada Rokok. fotoset, buru. Makan solaria tuh 3 minggu. Lo harusnya sama depan. Naik ke atas, coli 2 jam baru turun. Bendak dikduk nih gue nih. Konten minimal konten gitu. Enggak, dia berasa dia YB anjing nggak konten. Keren emang keren, lu keren. Oh tuh, belakangan semenjak maraton rokok setengah dimatiin. Setengah rokok dimatiin, buset. Dulu tuh udah kaya dia masuk, udah kaya. Udah kaya banget. Hilang spark mau. Udah kayak nggak ada pengen kerja lagi, nggak usah kerja Kalau lagi. bisnis lo apa, Pe? Kalau lu jalanin nih, pengennya buka apa? Jalanin apa? Jangan pengen ke tahu. Kaos. Apa Jep? Gue nanya, Pengen kalau buka bisnis kaos. Pengennya apa? Kok lu malah beneran rap? Ya pikir aja lo kalau punya temen yang support lu tapi itu nggak tahu.
Iya bego, lu buka usaha bener tuh. Lu buka usaha pabrik rokok aja tapi setengah rokoknya. Tapi setengah. Jadi nggak, ya pas lu matiin emang udah habis gitu. Lu semuanya dipuntung. Daripada lu ngerokok setengah lu gituin orang kaya emang. Dagang apa bro? Itu rokok. Ipulnya ngerokok kagak ada setengah dimatiin. Gila. Ini dimatiin sekarang. Ih. Masa main di stanky deh. Enggak guys, ini demi kebaikan ini. Benci tapi cinta. Kagak, udah kagak bakal gue bantuin. 7 Oktober buat gue ngentot, buat gue bener ngentot buat gue itu. Udah, bisa marah gue. Kelewatan. Udah ya, kasihan. Tahu lu buat ya. Lihat, dimatiin terus setengah. Baru gue ngomong. It's okay, Pe. Setengah. Iya kan? Gak tahu. Setengah. Lu gini-gininya berapa kali tadi? Parah aja. Ya. Aduh, kenapa gue di tengah-tengah sih? Itu banyak aspek tuh, banyak bekas rokok tuh. Lihat setengah, mana yang setengah coba. Ntar baper orang. Silakan mau baper. Silakan. Nggak ada yang salah dari omongan gue semuanya. Cabut. Anjing tau gitu mau gue biarin aja jualan PC tuh, dia jual PC. Udah jual donat dia tuh. Bangsat. Menyeramkan. 7 Oktober sih gila lu. Nggak bisa dibelain, Blay. Kagak, gue ngebelain. Justru gue biar dia kerjain sekarang. Ya kan udah lewat. Sekarang tugasnya dia harus ngejar. Apa yang lu pikirin sekarang? Sih? Ini ya. Nggak ada. Sekali lagi aku nggak akan merasa bersalah kalau aku memang nggak salah. Berarti udah. Kita mau bahas. Ayo mau bahas apa? Apa yang kau resahkan? Ayo. Kalau mau bahas ayo dah. Let's go, semuanya punya boot ya nanti ya. Manggung, beli flanel 2 juta dilempar ke crowd, buset. Orang kaya. Nyari apa? Nyari desain. Nyari kebenaran. Nih, kasih lihat yang barusan dari ini. Yang barusan, aku mau share briefing. Sini bro. Orang kaya dia, sekaya si anjing. Kejar. Apa dikejar? Itu desain apa bikin. Susah. Udah ganti topik guys. Ganti topik, udah nggak bakal bisa. Lu kan buka boot kan nih gua? Buat apaan? Poke-pokean. Ribet Jack kalau ngomong. Ribet. Thank you Sinta. Orang. Iya. Aduh lu juga Pul. Pernah juga. Yang lainnya, buat yang lain ya. Iya patah. Ada referensi gak? Bisa aja. Udah baper sama gue dia. Agak. Udah baper dia. Terus juga berantem bentar lagi. Mana bagus nih modelnya. Robek anjing. Ada yang suka apa kirim ke gue sini, tuh gue cari di sana. Boleh gitu, emang gitu suami istri guys, rumah tangga. Gue anak gue mah. Ibu ayah. Lu lebih tua ngentot. Beda setahun doang anjing. Apa yang dietok lo apa? Ayo sini, ayo ributin yuk. Hah? Enggak, ayo. Tanggung. Ayo. Boleh kasih lihat yang tadi nggak, Jan? Dikit. Sorry, dik. Jangan di Enggak. ini ya. Enggak.
Apa? Ciuman gitu. Bukan siapa itu? Nggak tahu lah. Iya. Iya. Oke, kita kelarin dulu. Nih mau dikelarin beneran nih. Mau dikelarin beneran nih. Ngelarin. Kenapa? Nih. Aslinya ya, cerita aslinya ya. Aku nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Semuanya sebenarnya udah siap. Bahkan HPP-nya udah keluar, mau produksi kapan. Sampai itu bener-bener aku masih belum 3 digit pada saat itu. Di bulan Oktober November itu masih belum 3 digit gitu. Aku nanya ke dia, Rap gimana modalnya? Dia diem. Aku tanya lagi, gimana modalnya? Dia diem. Aku mau gerak gimana gak ada modal? Kita tinggal minta Cynthia. Kan kau yang nawarin, saya nggak tahu apa-apa. Hah? Kan kita ngobrol bareng sama Cynthia, Mas. Dia kan dealnya di kau. Tinggal transfer. Ya aku nggak bisa kalau kan mintanya ke kau. Itu mandeknya di situ. Sebenarnya waktu itu tinggal produksi, mandeknya di situ karena aku nggak punya duit. Aku baru ada duit ini after maraton, di tengah-tengah maraton. Ya Allah, kan tanya Cynthia. Udah nanya ke kau. Kau waktu itu ribet banget. Aku nanya kau diem, Pas kapan nanyanya? Ya di rumah lah, di BSD. Di rumah mana? BSD apa? Ibu, ayah. Papa. Jangan berantem aku. Aku mau nenek. Nggak bisa ada debat dikit nangis. Nggak seru anjing. Orang biar debat dulu anjing. Ya, sekarang gua tanya nih. Tuh, ya kelarin. Ini kan cari solusi. Ini masih tim. Ini sekarang benar-benar literally 3 minggu ya. 3 minggu. Tim gua itu best lah untuk urusan ginian clothing brand, mereka best, literally best. Best from the best, termasuk distributingnya aja they're one of the best. Mereka bisa bikin dan bisa kejar secepat itu. Untuk potongan dan cuts itu mereka bisa bahas ke gua. Udah dibahas semua terang. Jujur ya? Enggak ya, yang sama mereka. Nah, udah. Oh boleh. Cuts-nya udah, corak yang aku pilih udah. Sekarang Cuma masalah duit. Sekarang ini 21 hari. Ya coba hubungin mereka lagi ya. Bukan ngubungin mereka juga udah pasti tahu. Nah, Cynthia lagi on the way sini. Udah mau nyampe nih. Sekarang gue tanya sama lu mau bikin apa enggak? Aku harus tanya mereka bisa bikin dalam Bisa. waktu. Ya udah, kalau iya ayo. Bisa. Semua udah siap. Ya udah kan nih. Siap. Yang berlalu biarkan berlalu. Udah, Nah, biarkan tadi itu. maksud gua, udah kenapa? solusinya apa? Iya. Ya? Udah gas. Kenapa lu tetap nggak mau tadi? Karena aku nggak mau bahas ini di depan live streaming. Karena waktu itu aku nanya berkali ke kau selalu jawabannya nggak ada. Nggak ada tuh apa? Rap gimana modalnya? Aku berkali-kali 3 kali aku nanya. Pas kapan nanya? Di rumah Reza di BSD. Iya udah. Terus aku dapat bisa running dari mana? Siapa? 7 juta noh. Siapa 7 juta? Itu. Poke dealer. Lu, Mac. Kan duit gua semua di Cynthia. Ya udah. Ya udah, sekarang mau jalanin apa enggak? Itu dulu. Iya. Aku mau jalanin. Ntar lagi aku chat mereka. Enggak usah gua aja. Oke. Gua yang chat nih. Boleh. Gua yang chat ya. Tinggal produksi sebenarnya. Jalan seminggu tak jadi. Lu kau mau bikin apa dulu? Itu flanel udah siap semua. Plannya apa, Bu? Ya itu makanya kalau misalnya harus ngedesain dari awal. Enggak, plannya lah, Bu. Gua gimana gini? Cepet sih kau. Dia biasanya apa lagi anjing? Oversize dia, Kagak, oversize. menurut gua tuh dia tuh cocoknya tuh baju-baju oversize sama hoodie. Woody dia. Dia cocok banget dia. Gini, Woody aja Nih. Woody. Tapi Woody lumayan lama lu. Dari gua kan banyak artikel nih. Dan banyak yang gua QC dan yang gua reject. Gua reject bukan berarti nggak bagus. Ya, setuju. Setuju? Tapi karena memang bukan gua aja. Tapi potongannya itu bisa lu pakai. Tasnya. Cut-nya itu bisa lu pakai, Ya, which is itu digambar. udah ready nih. Tinggal diproduksi aja. Itu boleh gua pakai. Boleh. Oke. Gimana? Oke. Oke. Ya naruh logo apa gitu. Iya, logo atau apa. Nah, itu desain itu bisa cepet dalam 1 hari. Kurang dari sehari itu desain bisa asal lu fokus. Bukan Iya. ke atas 2 jam, turun makan nasi goreng. Ya. Bisa. Bisa. 7,5 siapa tuh? 7,5 tuh. Siapa? Anjing 7,5. Hasilnya ini bakal didonasiin ya guys. Ya. Bakal didonasikan jadi pack Associate Heroes ya, teman-teman. Mainnya tembak belakang ya. Lu orang juga kalau udah kayak gini kagak dibeli juga gila lu.
orang udah gue chat nih ya. Sambil tunggu Cynthia nyampe. Ntar gue suruh skip dulu beberapa hal dan ngurusin si baju ini. Insya Allah ya 2 jam ya. 2 jam. 2 minggu insya Allah bisa. Jadi lu bisa punya boot. Amin. Aku tuh kok sibuk film, sibuk ini itu. Aku paham lah kalau nggak bisa jawab langsung. Enggak, tapi duit gue kan emang di Cynthia. Gue juga gak bisa mutusin apa-apa anjing. Gue aja transfer liburnya Jot lewat Ipul. Kok di tengah-tengah film, Kaget banget. Ada notifnya. di tengah-tengah film kok dipinjemin duit gede tuh. Akhirnya kok diem di situ. Aku sempet bahas. Tapi enggak, itu masih aman. Cuman Ya aku sempet nanya juga. Terus gimana itu bisnis? orang Jadinya mau diapain nyali. enak ya? Itu orang diapain enak ya? Yang minjem duit nggak dibalikin. Tapi lu udah ada namanya belum, Mas P? Udah just step. Apa? Just step. Logonya udah ada. Just Step. Oh, logonya kreatif. Ada beberapa logo. Kelihatan seperti orang kiri sih. Antara just step kemarin itu atau ini? Itu bagus. Itu bagus. Nggak bisa dipakai sekarang. Next. Itu lucu. Itu bagus tuh. Itu mesti ngakuin lucu tuh. Ya tadi yang berantem tadi udah ada di ini ya skrip ya. Itu di halaman kemarin kan 191. Di halaman 191 tadi. Di halaman 191. Enggak 184. 184 tuh sebelum 184 homeless. Lagi bahas sebelum homeless. Homeless tuh 187. 187 udah ya maksudnya ya. Ini 191 nih. Habis ngapain lagi? Werewolf sama dagang. Enak, outframe ya? Kok outframe? Tadi kan masih ini apa? IRL. Lagi tengah-tengah werewolf, pindah ke sini. Abis werewolf ke sini. Daripada nggak ngapa-ngapain. Seru ya? Aku nggak tahu. Apa? Oh, Nggak mungkin nggak tahu dong. dia kan di tengah-tengah game, Reza. Ya bubarin. Nggak ngapa-ngapain juga gitu. Kalau gini nggak ngapa-ngapain begini. Ini sih aku muncul di sini. Iya udah kelar game. Iya. Enak mau sekarang di sini. Ini Tamiya siapa yang mau dipakai? Tidur kebanyakan di atas. Maunya yang nyaman mulu. Pijit harus di atas. Lagi pasangan manis ini mulai lagi guys. Bayarin ya gue sewanya. Sewa ini? Iya dong. Iya. Miskin lah jadinya. Hah? Miskin Ya jadinya. kalau gitu tahu diri lah. Nggak tahu diri apa sih Reza? Apa yang nggak tahu diri? Lucunya couple lagi cinta berantem. Apa tidur di atas? Paling 3 kali. Itu pun waktu aku Yakin dia sakit. kali. Mentok 4 lah. Yakin 4. Yakin. Ya udah. Teguh Harap ya. Gue temuin Gary. Pencinta Itu pun pada saat aku sakit. Gue temuin Gary. Ini kalau aku infus dimarahin. Kalau aku infus dimarahin. Oke, pilihannya adalah antara tidur yang proper. Terakhir aku tidur di sini pagi-pagi jam 12 kau datang, nggak tahu baru datang dari mana. Langsung media share, kebangun. Kau tidur di mana pada saat malam itu? Sus. Lucu nih Pak Sumi. Pasangan suami-suami. Ini udah banget dibahas tadi sama Gary. Siang tadi. Udah, Gary udah ngomong ke aku. Bahas mau nyaman banget tuh di atas ini.
Pijit lah harus di atas. Dingin di sini AC langsung. Berkali-kali aku pijit di sini buka baju dingin. Tujuan pijit relaksasi, biar sehat. Pas umir sobat pasarnya. Imut ya, ada interaksinya ya. Kena AC masuk angin. Betul. AC dimatiin semua berisik. Panas banget ya. Iya emang siapa? Ya makanya aku pijit di atas. Iya nyaman sendiri. Iya karena dingin. Pokoknya bisa duel tuh. Wah. Bukan mau nyaman sendiri. Manis. Dulu biasanya nggak gitu dingin gitu. Waktu masih miskin. Ya emang AC-nya biasanya cuma 2, ke arahnya ke sofa, bukan ke belakang. Tuh AC di situ tuh. Kena langsung. Kembali lagi bersama saya Chester Niko dalam duel seru antara Reza dan Teguh. Teguh membalas dengan sebuah statement yang membuat Reza walk out dan mengembalikan piringnya. Enggak, dia lagi bersihin piringnya. Bakal balik lagi ke sini dia. Dan kita akan segera melanjutkan duel yang sesaat lagi ketika Reza akan kembali ke arena pertandingan untuk melanjutkan. Ya, Teguh masih mencoba memproses Najis emosi. apa? Reza Ayo sudah dibahas apa? melanjutkan dengan sebuah statement najis. Kita akan lihat dari seperti apa. Keren kau ya, Enggak, kata aku tidak Reza. merasa keren. Attack, iya. Keren. Mau gimana-mana gitu keren ngerasa dangak gitu. Aku tidak merasa itu. Kau sendiri yang melihatku seperti itu. Dangak di bagian mana? Jam, saudara Teguh lebih mendefense, menunggu ruang untuk melakukan counter attack. Lihat. Istirahat lagi, cukup kosong. Mereka masih saling membaca kemampuan masing-masing, saling mengukur kemampuan masing-masing. Sial, rokok saya sudah habis. Pak Budi, timernya boleh nyalain. Kalau nyuruh, buang kolam, Mike. Gitu. Itu saran. Kalau di situ masih bisa keambil, Mike. Kalau di kolam nggak keambil, itu saran. Diambil nggak apa-apa, nggak diambil nggak apa-apa. Beda. Antara perintah dan saran beda. Kombinasi pukulan sangat baik dari Teguh. Di shot dilanjutkan dengan beberapa jab tadi ya. Ya urusan lu apa? Kalau Kan cuma saran. Sangat Supaya tidak nafsu untuk merokok, buang aja rokoknya. Teguh melakukan defense dan sesekali melakukan straight tadi ya. Masih menunggu Reza. sindrom mantap. Star syndrome di bagian mana? Di bagian mana? Titik star syndrome-nya jelasin. Kanan dan TP. Di bagian mana aku star syndrome? Woi, kiri kali ini. Teguh bersama defense tapi memang agak bocor tadi. Cukup tajam dan agresif pukulan dari si Reza ya. Kita lihat Reza ini bertipe agresif, karena Teguh ini counter puncher ya, kita lihat. Dia menunggu ruang yang tepat untuk membalaskan pukulan. Kita lihat Teguh masih mengukur. Apa yang mau dibalas sih, prestasi sendiri nggak ada. Bisa nebeng. Sebuah overhead tadi. Itu bener. Overhand, pukulan overhand barusan ya. Aku menerima hal itu. Defense dari Teguh. Defense yang menerima fakta. Makanya kau juga. Naiknya juga selalu bareng-bareng, Bang WG, bareng Triple E, bareng-bareng. Overhand dibalas overhand. Kita lihat sangat ketat. Sangat agresif kedua petarung ini ya. Masih mengukur. Oke. Straight kiri dengan impersonate. Kita lihat cukup mengejutkan. Oke, dibalas straight kiri lagi. Kita lihat kali ini jurus impersonate dikeluarkan oleh keduanya. Oke, sangat menarik. Partai yang sangat ketat. Main event kita malam ini di Triple E Boxing ini sangat sungguh berkelas. Di bawah yang dibuat, kita masih menunggu siapa yang akan melempar serangan lebih dulu. Di ronde kedua begitu ketat ini, sangat baik, keduanya sangat agresif. Iya, betul sekali Bung Mike ya. Udah nyender, kepala berisik pasti. Oke, sebuah serangan dari Dengan yang satu-satu. Iya, kita lihat dari sini kedua petarung cukup agresif. Betul. Reza bersifat lebih ke petarung yang agresif, menyerang, dan Teguh itu adalah seorang counter puncher, di mana dia kemudian mencari ruang yang tepat untuk membalaskan pukulan di arena. Mana yang mengarahkan pukulannya, kita melihat. Gue mah, ayo boleh setiap lawan, enggak susah bareng tidur di sini mah. Ada yang tidur di atas. Jab kiri, tipis saja. Masuk tetapi TP agak sedikit Semuanya nyaman. Demi Allah gue bakar ntar tempat tidur di atas. Kampet.
Oke, nampaknya akan serangan besar. Serangan besar. Kemana nih Nanti arahnya? tempat tidur yang di kamar member diangkat aja. Serius. Oh iya. Hook kanan dan hook kiri baru saja masuk mengenai Diangkat aja, diangkat. Kasurnya Bang. Kasur diangkat aja. dua pukulan besar. Sebuah kasur di kamar member diangkat dari Reza ini. Oh shit. Keren kali lu ngentot. Cicilan Anjing cuma drummer pengganti aja. Anjing kalau mau pijit aja masih di atas. Overhand kanan berlanjut dengan hook kiri. Sangat sakit beruntung rahang Teguh. Tapi Teguh sini pasti nggak terima. agak goyah dia. Entah apa yang dia balaskan. Kalau sama megang kita udah bahas tadi siang. Dua hari kita bahas. Straight tolak lagi. Enggak, udah. Bagaimana Teguh akan membalas dan merespon ini? Kedua sudah berakhir, kita menunggu waktu kedua fighter akan beristirahat terlebih dahulu. Ronde akan berlanjut di sini tadi sebuah pukulan keras dari Reza tadi dengan overhand kanan. Pipa. Tidak bisa berkata apa-apa. Itu seperti kena Memang itu kuasa dia. Ya Tapi iyalah. kalau ada member yang sakit ya. Ronde 3 udah. sudah dimulai. Kalau memang orang nggak boleh istirahat. Enggak, member yang sakit selain lu pasti. Diskriminasi. Ini adalah sebuah hook kanan yang cukup mengarah ke rahang Teguh. Bagaimana dia akan membalasnya, meresponnya? Kita lihat Teguh mengetrek rokok. Kemana dia akan mengarahkan ini? Di santai aja kalau memang tipes. Ayo dah tipes dah. Ayo. Jurus playing victim, barusan jab ya, itu kecil itu. Tidak proper nggak boleh. Bisa proper tiap hari. Nggak tiap hari. Proper tiap malam. Nggak ada Kata tiap cuma malam. 4 kali selama 80 jual cuma 4 hari. 4 kali. Boleh dihitung, ayo. Kata cuma 4 kali. Maksimal 4 kali kita tidur di atas. Oh shit. Lebih dalam nih, Mike, lebih dalam nih. Lebih dalam itu. Boleh dihitung, ayo. Betul. Teguh sudah berusaha bertahan tapi memang agak masuk polanya. Di sini aja jarang. Lihat, kemana lagi ini tuh? Ya kan dia gimana tahu? Aku tidur berapa kali di atas, dia di sini aja jarang. Overhand kanan karena Reza. Kita lihat ini cukup berbahaya. Jarang-jarangnya gue di sini itu bikin elu sering manggung anjing. Overhand dibalas uppercut sangat menyakitkan. Partai ini sangat semakin sengit sekali di ronde ketiga ini ya. Bayangin kalau lebih sering di sini, dari semua kita akan lebih banyak manggung. Uppercut kiri dibalas uppercut kanan. Nggak ada hubungannya. Oke, Reza berusaha bertahan kali ini. Nggak ada hubungannya. Mencari napas. Kemana lagi dengan di bawah? Masih saling mencari napas, kedua fighter masih menyusunkan kata dari dalam kepalanya. Ya, masih saling cari celah, Bung. Ya, betul sekali. Ini. Kita lihat bagaimana. Dia sendiri yang suruh istirahat, dia sendiri sekarang. Straight kanan. Sedikit straight kanan tapi tertahan oleh tangan kiri dari Teguh ya. Betul. Kita lihat kemana lagi Teguh akan Udah membalas. bahas kan? Teguh mencari posisi yang bagus. Betul, dia masih mencari ruang ya tembak untuk melepaskan pukulannya. Ya. Tampaknya dia mencari pukulan. Oke, round girls sudah masuk kali ini. Ya, kita akan berlanjut di ronde keempat ya. Ya. Pertarungan sangat sengit 8 ronde ini antara Teguh dan Reza ini. Ya. Sejauh ini Reza sedikit unggul, tapi Teguh cukup agresif di ronde ketiga. Iya. Mengibut. Untuk skor sekarang 29-28, 29-28 dan 28-28. Teguh masih santai untuk membakar rokoknya. Betul. Dia masih terlihat tenang, Bung, karena dia masih merokok. Ya. Kita mulai ronde keempat. Ketika Rinjal kita kembali masuk membawakan live guard. Tidak panik, betul, tidak panik, tidak grogi. tidak grogi. Baik sekali posisi dari Teguh ini. Ya, sebenarnya Reza tampaknya sudah menyusun Ya. rencana baru Ya. untuk melancarkan serangan di ronde keempat ini. Ya. Lihat. Ukur siapa akan membuka serangan lebih dulu. Masih saling mengukur. Ya. Jika terlalu lama tidak ada serangan yang masuk, wasit biasanya akan menyuruh box seperti Ya. Masih menunggu. Reza oleng ya. Ya, betul. Reza telah oleng tapi Teguh masih tenang. Tapi Teguh secara stamina dan rahang sudah cukup babak belur. Tapi dia masih menunggu serangan dari Reza. Betul. Sedangkan Reza sudah oleng. Karena dia counter puncher kan. Iya. Nah, Reza sudah mulai. Ya. Mulai dengan gerakannya. Mulai. Oke. Ingin lebih bermain lebih rapi dan defense saja. Nampaknya keunggulan 2 ronde di awal tadi membuat Reza kali ini tidak ingin terlalu terburu-buru. Betul. Dia lebih tenang lagi. Teguh harus menyerang dan melepaskan beberapa pukulan yang gila. Komentator ini fighternya udah bubar acaranya ya. Udah pulang ke rumah masing-masing kayaknya. Kita masih menunggu serangan daripada Teguh. Betul. Udah pulang ke rumah masing-masing kayak Iya. ringnya udah kosong nih. Nah, tadi Teguh ya defend dan counter attack ya. Kita menunggu serangan dari Teguh. Reza mulai dengan serangan kecil.
jab tadi ya. Jab tadi. Alasan apa coba? Oh, jab. Sakit lagi pijit. Kombinasi jab straight kali ini. Pakai itu masuk tadi Bung Niko? Cukup masuk karena Teguh tidak merespon. Oh, baik. Nanti paling lama, siap-siap paling lama. Jab. Lanjut. Teguh hanya bertahan saja tadi. Kita masih menunggu balasan dari Teguh. Teguh masih dengan posisi komitmennya. Iya. Defense. Tidak ingin terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Yes. Teguh harus menyerang Teguh. Ini saatnya tuh. Jika tidak begitu kamu tidak akan menang. Kalau orang lain nggak boleh sakit, kalau dia boleh sakit. Berangkat naik ini bareng, pulang naik Alphard sendirian. Oh my god. Alasannya sakit boleh, kalau dia boleh sakit, kalau orang lain nggak boleh. Kanan masuk cukup telak ke rahang Reza di bawah. Iya, yang penting gua nggak tidur di atas sih. Dia nggak tidur di atas juga kan Di sini Tidurnya sih. di sini juga, di sini. Betul. 2 hari lalu tidur Di di mana? sini. Oh, kembali Kok nggak ada di sini? Oke. Oh my god, kembali my god. Pukulan bertubi-tubi. Betul. Sangat intens partai ini yang menyebut ya. Sebenarnya sekarang YB defense ya. Iya, Wahyu lebih defense tapi Enggak, gua secara poin aman aja, masih tetap kan hakku. Tetap sesuai omongan dia, hak gua. Ya udah. Hakku. defense yang sangat rapuh. Susah ditembus. Susah. Baik sekali pertahanan seperti Lihat, menunggu. masih Teguh. Mas, yang dikorbanin saya lebih banyak mas daripada anda mas. Uppercut kanan telak mengenai rahang Teguh. Teguh sedikit tergoncang dan agak terjatuh dengan serangan barusan. Sangat berbahaya Reza Cek ini. Pak Budi. Luar biasa. Sakit sekali. Luar biasa. Sakit sekali Bung Niko. 2 knockdown lagi akan membuat Teguh KO ya. Lihat. Jadi jangan bahas effort mas. Oh my god. Kita nggak bahas effort ya, awal kita nggak bahas itu. Kita bahas framing yang aku seakan-akan sering hilang. Ya memang. Teguh bertahan. Reza Kalau menyicil ngomong dengan gitu, jab-jabnya. kalau ditanya anak, Teguh muncul bertahan. Betul, hanya bertahan saja. Dengan orang dia sisa-sisanya. Dalam posisi yang berbahaya Teguh sekarang ya. Sisa power terakhir. Iya. Tapi dia masih tetap konsisten. Betul. Baik sekali Dia pertahanan tidak, itu. tidak ingin menyerah begitu saja dia. Baik sekali Teguh ini. Pukulan sangat telak nih Reza bahkan. Dia masih kuat. Masih berdiri kuat dia. Nunggu. Reza. Cari posisi, cari nafas, Atur serangan lagi. cari tenaga terakhir mungkin. Ya, lihat setelah 1 knockdown tadi apa yang bisa dilakukan Teguh ya. Ya. Keduanya saling diam, Betul. mencari posisi, mencari stamina. Ya. Teguh. udah Kester aku kalah aja, dia kan selalu pengen menang. Oh my god. Pukulannya sangat tajam Bung Niko. Tajam Bung Niko. Adalah sebuah hokiri. Iya. Dengan meta playing victim. Betul, seperti beruang menerka Ya setelah bangsanya. flying victim kok dihitung pukulan sih? Oh my god. Enggak masuk pukulan lah. Oh my god, Bung Niko. Reza mengkritik komentator. Ya. Dia kritik teknis